Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali. Pertanyaan yang paling mendasar untuk kita pada hari ini adalah, apakah Anda dan saya sungguh layak menjadi hakim untuk menghakimi sesama yang bersalah atau menghakimi sesama yang telah berbuat dosa? Untuk menjawab pertanyaan ini, ada dua hal dasar yang mesti kita sadari. Yang pertama, setelah kita menerima sakramen baptis, kita secara sah menjadi anak-anak Allah. Itu berarti identitas terdalam dari Anda dan juga saya bukanlah seorang hakim, tetapi seorang anak. Lalu, apa ajakan Yesus terkait identitas kita sebagai seorang anak? Dalam Injil Lukas bab 6 ayat 36, Yesus mengatakan begini, "Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati." Pernyataan ini menegaskan bahwa seorang putra atau seorang putri Allah tidak boleh menghakimi siapapun, karena kita hanya diberi mandat oleh Allah untuk bermurah hati, bukan untuk menghakimi. Yesus dalam keseluruhan hidupnya sebagai anak Allah telah menunjukkan kemurahan hati Bapa. Dan dalam Injil Yohanes bab 3 ayat 17 ditegaskan bahwa Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Dan yang kedua, kita dipanggil oleh Yesus bukan untuk menjadi seorang hakim, tetapi untuk menjadi seorang murid yang belajar dari Yesus Sang Guru. Sekurang-kurangnya ada dua hal yang dapat kita belajar dari Yesus Sang Guru, yaitu kelemah lembutan dan kerendahan hati. Dalam Injil Matius bab 11 ayat 29, Yesus mengatakan, "Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Menjadi orang Katolik berarti menjadi seorang anak dan juga menjadi seorang murid. Seorang anak yang bermurah hati dan juga seorang murid yang lemah lembut dan rendah hati. Di sini menjadi jelas bahwa Anda dan juga saya tidak diberi hak oleh Allah untuk menghakimi. Jadi kalau Anda dan saya mau menghakimi orang lain, itu bukan berasal dari Allah, itu berasal dari si jahat. Sebab si jahat sejak zaman Adam dan Hawa hingga kapanpun selalu menggoda manusia untuk menempati posisi Allah. Sebab kewenangan untuk menghakimi hanyalah kewenangan Allah. Rasul Yakobus dalam Yakobus bab 4 ayat 12 mengatakan begini, "Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sampai engkau mau menghakimi sesamamu manusia?" Pada hari ini kita disadarkan bahwa Anda dan saya tidak diberi hak untuk menghakimi sesama. Kita tidak diberi kemampuan untuk memisahkan gandum dan ilalang, karena kita juga bergelimang dosa. Atau dalam analogi Yesus, tidak mungkin seorang buta itu berambisi menuntun orang buta. Atau tidak mungkin seorang yang tertutup balok pada matanya berambisi mengeluarkan selumbar dari mata sesama. Lalu, apa yang penting kita lakukan kalau menghakimi dilarang oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Jawaban yang paling tepat adalah bertobat. Bertobat dengan cara menyingkirkan balok dari mata sendiri agar dapat membantu orang mengeluarkan selumbar di matanya, serta mengobati mata hati kita yang buta agar dapat menuntun sesama. Titik start kita memperbaiki dunia kehidupan ini adalah dengan memperbaiki diri kita sendiri. Sebab setiap upaya untuk memperbaiki orang lain
atau mengoreksi orang lain tanpa kritik diri sebelumnya merupakan sebuah tindakan yang tidak masuk akal. Pada titik ini, satu pelajaran penting yang kita peroleh, bahwa dari kesalahan atau dosa sesama, kita belajar untuk tidak jatuh dalam dosa yang sama. Hal ini jauh lebih penting daripada kita mengambil langkah untuk menghakimi. Sebab tindakan menghakimi tidak akan membantu siapa-siapa. Tindakan menghakimi yang dilakukan manusia tidak lebih dari bibit yang ditaburkan oleh iblis. Orang yang menghakimi cenderung membesarkan hal yang sebenarnya kecil. Orang yang menghakimi hanya fokus pada kesalahan daripada keunggulan. Ingat bagaimana sikap Yesus di hadapan perempuan yang kedapatan bersinah. Orang Farisi dan para ahli Taurat yang sering kali dicap oleh Yesus sebagai orang munafik mengambil keputusan untuk merajam wanita itu. Padahal mereka sendiri juga adalah seorang pendosa. Tetapi Yesus sendiri justru mengambil keputusan untuk mengampuni. Yesus percaya kekuatan mengampuni tanpa batas membuat orang memiliki harapan akan masa depan untuk berubah. Tetapi tindakan menghakimi membuat orang kehilangan harapan akan masa depan. Di sini kita dapat melihat bahwa orang yang cenderung menghakimi sesama adalah orang yang belum beres dengan masalah yang ada dalam dirinya sendiri. Orang yang sering melihat diri serba kekurangan memiliki kecenderungan melihat kekurangan sesama. Dan orang yang selalu menghakimi diri sendiri akan dengan mudah juga menghakimi orang lain. Marilah kita berbenah diri sebelum mengarahkan mata kepada sesama. Sebab kita diciptakan Allah dan menjadi orang Katolik bukan untuk menjadi hakim, tetapi terutama menjadi anak-anak Allah dan juga menjadi murid Kristus yang murah hati, lemah lembut, dan rendah hati. Tuhan memberkati kita semua.